Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Lagi galau, seneng, biasa aja, atau lagi semangat karena mau nonton video ini? Nah, kalau ngomong tentang semangat, sebenarnya kita lagi ngomongin tentang konsep motivasi. Makanya itu, di video kali ini kita akan bahas tentang motivasi khususnya dalam pembelajaran bahasa. Pada video kali ini, yang pertama akan saya bahas yaitu adalah pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, munculnya motivasi ditandai dengan adanya perubahan energi dalam diri seseorang yang dapat disadari ataupun tidak disadari. Suatu motif adalah suatu set yang dapat membuat individu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dengan demikian, motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan perilaku tertentu yang terarah kepada pencapaian suatu tujuan tertentu. Kemudian, motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Menurut Sudirman tahun 2006, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsi. Jadi, tidak perlu dirangsang dari luar karena dari dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Kemudian, motivasi ekstrinsik berbeda dari motivasi intrinsik, karena dalam motivasi ini, keinginan peserta didik untuk belajar sangat dipengaruhi oleh adanya dorongan atau rangsangan dari luar. Dorongan dari luar tersebut dapat berupa pujian, celaan, hadiah, hukuman, dan teguran. Nah, menurut Sudirman tahun 2006, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya rangsangan atau dorongan dari luar. Robert Mills Gagna lahir pada tahun 1916. Ia merupakan seorang ahli psikolog pendidikan yang sudah berhasil mengembangkan suatu pendekatan yang eklektik tentang psikologi. Jadi, bagaimana sih teori belajar menurut Gagne? Robert M. Gagne dalam bukunya The Conditioning of Learning mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Gagne berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor dari luar diri dan faktor dalam diri, dan keduanya saling berinteraksi. Pembelajaran menurut Gagne hendaknya mampu menimbulkan peristiwa belajar dan proses kognitif. Peristiwa pembelajaran tersebut dengan urutannya adalah sebagai berikut. Adapun peristiwa pembelajaran yang pertama adalah menimbulkan minat dan memusatkan perhatian peserta didik. Peserta didik tidak selalu siap dan terfokus perhatiannya pada awal pembelajaran. 2. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak menebak-nebak apa yang diharapkan dari dirinya oleh guru. Yang ketiga, mengingat kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang merupakan prasyarat. Yang keempat, menyampaikan materi pembelajaran. Dalam menjelaskan materi pembelajaran, menggunakan contoh penekanan untuk menunjukkan perbedaan atau bagian yang penting. Lalu yang kelima, memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar. Bimbingan diberikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang membimbing proses atau alur pikir peserta didik. Yang keenam, memperoleh unjuk kerja, merespon peserta didik. Peserta didik diminta untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari. Yang ketujuh, memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas penguatan. Umpan balik perlu diberikan untuk membantu peserta didik mengetahui tentang sejauh mana kebenaran atau unjuk kerja yang dihasilkannya. 8. Mengukur atau mengevaluasi hasil belajar. Pengukuran hasil belajar dapat dilakukan melalui tes maupun tugas. Yang terakhir, memperkuat retensi dan transfer belajar. Retensi dapat ditingkatkan melalui latihan berkali-kali menggunakan prinsip yang dipelajari dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya, ada berbagai fase-fase pembelajaran menurut teori Gagna. Teori belajar Gagna memiliki fase pembelajaran. Ada berbagai tahapan. Yang pertama yaitu fase motivasi.
Fase motivasi ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa dan membuat mereka termotivasi untuk belajar. Yang kedua ada fase pengenalan, yaitu pada tahap ini materi atau tujuan pembelajaran dijelaskan dengan cara yang dapat dipahami oleh siswa. Yang ketiga, fase perolehan, siswa mulai memperoleh pengetahuan baru melalui penggunaan berbagai strategi pembelajaran. Lalu yang keempat ada fase retensi, yaitu pada tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa dapat mengingat dan mempertahankan informasi yang telah dipelajari. Lalu yang kelima ada fase pemanggilan, siswa diminta untuk mengambil kembali informasi atau keterampilan yang telah dipelajari. Lalu yang keenam ada fase generalisasi. Pada tahap ini siswa diajak untuk menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang telah dipelajari ke dalam situasi atau konteks yang berbeda. Yang ketujuh ada fase penampilan, yaitu siswa diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang mereka kuasai. Lalu yang kedelapan ada fase umpan balik. Pada tahap ini siswa menerima umpan balik terkait penampilan mereka. Selanjutnya, apa sih hubungan motivasi belajar bahasa dengan teori Gagner? Hubungan motivasi belajar bahasa dengan teori Gagner yaitu motivasi belajar bahasa dapat berperan sebagai pendorong utama dalam mencapai berbagai tahapan dalam proses pembelajaran yang dijelaskan oleh teori Gagner. Semakin tinggi motivasi seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan mencapai penguasaan keterampilan bahasa yang lebih baik. Sebagai contoh kasusnya, kita bisa mempertimbangkan pengajaran anak tentang penggunaan kata tolong dan terima kasih saat berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks ini, teori Gagner tentang pembelajaran hierarki dapat digunakan untuk membantu memotivasi anak dalam belajar bahasa sopan. Misalnya, guru atau orang tua dapat memulai dengan memperkenalkan konsep penggunaan kata tolong dan terima kasih kepada anak dengan memberikan contoh situasi di mana kata-kata tersebut digunakan secara tepat. Selanjutnya, mereka dapat memberikan penguatan positif seperti pujian atau penghargaan ketika anak berhasil menggunakan kata-kata tersebut dalam situasi nyata. Dengan membangun hierarki, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan bahasa sopan, seperti memahami konteks yang tepat untuk mengucapkan kata-kata tersebut, anak-anak akan terdorong untuk terus belajar dan mengimplementasikan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.